Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami tidak hanya bersedia untuk mendengar, tetapi mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus, melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah sikap hidup yang mampu memberikan persembahan syukur. Alkitab Perjanjian Lama memuat ada banyak hal yang menyangkut peristiwa tentang penyembahan berhala, mulai dari penyembahan kepada patung lembu emas, penyembahan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar orang Israel, pemberian korban bakaran untuk dewa-dewi Mesir, dan lain sebagainya. Sesungguhnya semua itu banyak sekali terjadi di masa lalu. Zaman sekarang tidak banyak orang menyembah patung, dan siapa yang memang melakukannya pada saat ini yang juga bisa berupa membakar kambing domba untuk dijadikan persembahan. Berhala pada zaman dulu wujudnya berbeda dengan berhala zaman sekarang. Hal yang menurut kita itu baik, bisa jadi hal itu adalah bentuk penyembahan berhala yang terjadi di masa hidup kita kini dan di sini. Mungkin salah satunya adalah dalam hal memberikan persembahan syukur. Apa sesungguhnya motivasi atau tujuan kita di dalam memberikan persembahan syukur itu? Pantas untuk kita pertanyakan. Apakah supaya gereja dapat menjalankan fungsinya dengan baik oleh persembahan yang kita kumpulkan itu? Ataukah persembahan hanyalah bentuk tanggung jawab yang harus kita lakukan agar kita merasakan tidak ada orang yang menggunjingkan atau mempersoalkan tentang diri kita karena tidak memasukkan persembahan syukur kita di kotak persembahan? Jika tujuan atau motivasi kita adalah hal-hal yang seperti itu, maka memberikan persembahan syukur hanyalah sebagai tuntutan agamawi menurut tata ibadah gerejawi yang harus dilakukan, dan lama-kelamaan hal itu bisa menjadi berhala di dalam hati kita juga. Apa yang harus kita lakukan supaya memberikan persembahan syukur tidak menjadi hal yang diberhalakan dalam hidup kita? Karena memberikan persembahan syukur itu seharusnya bukan didasarkan pada pemahaman bahwa jika kita memberikan banyak persembahan, maka Tuhan akan memberkati berkali-kali lipat dari apa yang kita berikan kepadanya. Bukan pula pemahaman bahwa jika bukan karena kita yang memberikan persembahan syukur, maka gereja tidak bisa berkembang hingga sekarang dan seterusnya nanti. Memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam hidup kita ialah harus didasari dengan penuh rasa sukacita, rasa kasih, sayang, dan rasa syukur kita hanya kepada Allah yang telah terlebih dahulu menyatakan kepada kita tentang pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dia mau mati untuk menggantikan kita, dan Dia mau bangkit untuk membangkitkan kita. Maka itulah yang sungguh-sungguh harus mendasari bagaimana kita bersyukur, berterima kasih yang tidak mungkin untuk membalas segala kemahabaikan Tuhan Yesus kepada kita. 3 prinsip dalam memberikan persembahan syukur yang benar dari apa yang kita renungkan menurut kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah: pertama,
Kita harus memberi dengan kerelaan hati dan sukarela karena kita memberikan kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukur. Kedua, memberi dengan sukacita bukan dengan sedih hati, sebab saat kita memberi, kita bukannya kehilangan, melainkan sedang menabur, sedang menyalurkan berkat Tuhan itu melalui diri kita maupun keluarga kita. Ketiga, memberi bukan karena terpaksa sebagai kewajiban yang bersifat menurut ajaran agama saja, melainkan harus dengan ketulusan hati. Marilah kita mau memeriksa sikap hati kita di dalam hal memberi persembahan syukur itu kepada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberikan banyak anugerah kepada kita dalam hidup kita, terlebih pemberian suatu jaminan keselamatan sebagaimana yang sudah dinyatakannya melalui kayu salib di Bukit Golgota itu. Dia sungguh telah menggantikan kita, dan Dia tidak mati dikuasai oleh kematian kekal itu, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, tak tertandingi oleh kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Sehingga kita harus menyadari betul kebangkitannya adalah untuk membangkitkan kita, orang yang mau percaya, orang yang mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita respons, kita jawab dengan selalu memberikan persembahan syukur itu dengan ketulusan hati, tanpa untuk mengharapkan balasan lagi, tetapi untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang pada hari ini telah mengingatkan kami supaya kami mempunyai sikap hidup yang mau memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih, tanda syukur karena Tuhan sudah berbuat yang terbaik untuk kami, menyelamatkan kami dari kuasa kematian kekal itu. Sehingga kuasa sakit penyakit apapun yang saat ini ada pada diri kami, itu adalah hal yang sungguh dapat Tuhan kalahkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Karena itu kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.